Pernahkah Anda merasa bahwa untuk didengar, Anda harus menjadi orang yang paling vokal di ruangan itu? Kita seringkali berpikir bahwa komunikasi yang efektif itu harus selalu lantang, penuh energi, dan dominan. Tapi bagaimana jika saya katakan justru sebaliknya? Untuk Anda para introvert atau siapapun yang merasa lebih nyaman mendengarkan daripada berbicara, ada kekuatan luar biasa dalam seni berbicara sedikit tapi berdampak besar. Hari ini, kita akan membongkar rahasia komunikasi yang efektif bukan dengan memaksa Anda menjadi orang lain, tapi dengan memaksimalkan keunikan diri Anda. Dalam dunia yang bising, suara yang tenang bisa menjadi yang paling nyaring. Komunikasi bukan hanya tentang apa yang Anda katakan, tapi juga bagaimana Anda mengatakannya, kapan Anda mengatakannya, dan bahkan saat Anda memilih untuk tidak mengatakannya sama sekali. Kita akan menyelami beberapa teori komunikasi dan bahkan filosofi kuno untuk memahami bagaimana Anda bisa memegang kendali atas percakapan tanpa harus mendominasi. Sebelum kita mulai, jika Anda menyukai konten yang memperdayakan dan menginspirasi seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Dukungan Anda sangat berarti. Bayangkan sebuah percakapan sebagai sebuah taman. Kata-kata yang diucapkan adalah benih yang ditabur. Jika Anda hanya sibuk menabur benih tanpa memberi kesempatan benih-benih itu tumbuh dan berakar, maka taman itu akan kacau dan tidak indah. Teori mendengarkan secara aktif mengajarkan kita untuk menjadi tukang kebun yang sabar. Ini lebih dari sekedar mendengar. Ini adalah tentang benar-benar memahami, memberi ruang, dan merawat setiap benih percakapan agar tumbuh menjadi sesuatu yang bermakna. Mendengarkan aktif adalah keterampilan fundamental yang bisa mengubah interaksi Anda, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Ini bukan tentang menunggu giliran Anda untuk berbicara, melainkan tentang sepenuhnya hadir di momen tersebut. Analoginya, seorang tukang kebun sejati tidak hanya asal menanam, tetapi juga memperhatikan setiap detail. Ada 3 elemen kunci dari tukang kebun yang baik. Pertama, menyediakan lahan yang subur, perhatian penuh. Letakkan ponsel Anda, singkirkan semua distraksi, dan fokus pada pembicara. Anggaplah setiap kata yang diucapkan adalah benih berharga yang membutuhkan lahan kosong untuk tumbuh. Ketika Anda memberikan perhatian penuh, Anda menciptakan ruang aman bagi orang lain untuk terbuka. Ini adalah langkah pertama dan paling krusial. Dalam dunia yang penuh dengan gangguan, memberikan perhatian penuh kepada seseorang adalah bentuk rasa hormat tertinggi. Bayangkan, seseorang berbicara kepada Anda, sementara mata Anda terus aja melirik layar ponsel atau jam tangan. Pesan yang Anda sampaikan adalah, apa yang saya pegang lebih penting daripada apa yang Anda katakan. Untuk benar-benar menyediakan lahan yang subur, cobalah hal-hal berikut. Pertahankan kontak mata yang tepat, tidak terlalu intens, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa Anda fokus. Posisi tubuh terbuka, menghadap ke arah pembicara, tidak menyilangkan tangan atau kaki. Ini mengirimkan sinyal bahwa Anda terbuka dan reseptif. Singkirkan semua distraksi. Matikan notifikasi ponsel, letakkan pulpen, dan fokus sepenuhnya pada percakapan. Ketika Anda melakukan ini, Anda tidak hanya mendengar suara. Anda mendengarkan orangnya. Anda memberikan mereka hadiah waktu dan fokus Anda yang tak terbagi. Kedua, menyirami dan merawat. Verbalisasi ulang dan klarifikasi. Sesekali, ulangi apa yang Anda dengar dalam kata-kata Anda sendiri. Misalnya, jadi kalau saya tidak salah tangkap, maksud Anda, atau sepertinya Anda merasa frustasi karena... Ini seperti menyirami benih yang baru ditanam. Tindakan sederhana ini menunjukkan bahwa Anda tidak hanya mendengar suara, tapi juga memproses dan merawat maknanya. Ini membantu menghindari kesalahpahaman dan membuat pembicara merasa benar-benar dimengerti. Verbalisasi ulang atau paraphrasing adalah teknik yang sangat ampuh. Dengan merangkum apa yang baru saja dikatakan, Anda memastikan pemahaman Anda akurat. Ini juga memberi kesempatan kepada pembicara untuk mengoreksi Anda jika Anda salah menginterpretasikan sesuatu. Contoh verbalisasi ulang yang efektif.
Anda merasa kesulitan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu karena banyak tugas lain yang tumpang tindih. Apakah begitu? Ini menunjukkan Anda memahami inti masalahnya. Atau sepertinya Anda khawatir tentang bagaimana tim akan bereaksi terhadap perubahan ini. Ini menunjukkan Anda mengenali emosi yang mendasari. Verbalisasi ulang bukan hanya mengulangi kata-kata, tetapi menafsirkan kembali maknanya dan menyajikannya dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Ini mendorong percakapan lebih dalam dan membangun jembatan pemahaman. Ketiga, merasakan kelembapan tanah, empati. Ini adalah kemampuan untuk merasakan emosi dan niat di balik kata-kata. Sama seperti tukang kebun yang tahu kapan tanah terlalu kering atau terlalu basah, Anda bisa mencoba merasakan apa yang dirasakan pembicara. Empati menciptakan koneksi emosional yang jauh lebih kuat daripada kata-kata apapun. Empati adalah puncak dari mendengarkan aktif. Ini melampaui logika dan memasuki ranah perasaan. Ini tentang memahami mengapa sesuatu penting bagi orang lain. Anda bisa menunjukkan empati melalui bahasa tubuh, anggukan kepala, ekspresi wajah yang sesuai dengan cerita pembicara, misalnya tersenyum saat mereka menceritakan hal yang menyenangkan, menunjukkan ekspresi sedih saat mereka berbagi kesusahan. Respons verbal yang peka. Kalimat seperti, "Saya bisa mengerti mengapa Anda merasa begitu," atau "Itu pasti sulit sekali," menunjukkan bahwa Anda terhubung dengan perasaan mereka. Mendengarkan dengan empati memungkinkan Anda melihat dunia dari perspektif orang lain. Ini adalah kunci untuk membangun percaya dan hubungan yang otentik. Orang tidak akan melupakan bagaimana Anda membuat mereka merasa. Ketika Anda mendengarkan dengan sepenuh hati, orang akan merasa dihargai dan dihormati. Mereka akan lebih terbuka, dan yang terpenting, mereka akan lebih bersedia mendengarkan Anda ketika giliran Anda untuk berbicara. Jika kata-kata adalah sebuah melodi, maka komunikasi nonverbal adalah orkestranya. Teori komunikasi nonverbal mengungkapkan bahwa mayoritas pesan yang kita sampaikan tidak berasal dari mulut kita, tapi dari tubuh kita. Anda bisa memainkan melodi yang paling indah, tapi jika orkestra Anda berantakan, maka penonton akan bingung. Ini karena komunikasi nonverbal adalah bahasa universal yang seringkali lebih jujur dan kuat daripada kata-kata yang kita pilih. Bayangkan tubuh Anda adalah sebuah peta harta karun. Setiap gestur, ekspresi, dan postur adalah petunjuk yang mengarahkan orang lain ke inti pesan Anda. Anda tidak perlu berteriak untuk menarik perhatian. Anda hanya perlu menunjukkan peta yang jelas. Menguasai bahasa ini berarti Anda bisa berkomunikasi dengan lebih efektif, membangun kepercayaan, dan bahkan mengendalikan alur percakapan tanpa harus mendominasi. Mari kita selami lebih dalam elemen-elemen penting dalam peta harta karun ini. 1. Kontak mata adalah titik awal peta Anda. Kontak mata yang stabil namun tidak menakutkan adalah X di peta Anda. Ini menandai titik di mana hubungan dimulai, menunjukkan kejujuran, dan kesediaan Anda untuk terhubung. Kontak mata yang tepat menciptakan jalur langsung dari Anda ke lawan bicara Anda. Terlalu sedikit kontak mata dapat diartikan sebagai ketidakjujuran, ketidakpercayaan diri, atau kurangnya minat. Ini seperti peta yang tidak lengkap atau tersembunyi. Terlalu banyak kontak mata bisa terasa agresif, mengintimidasi, atau menantang. Ini seperti peta yang menuntut, membuat orang merasa terpojok. Kontak mata yang seimbang menunjukkan rasa hormat dan perhatian. Ini adalah kunci untuk membangun koneksi yang tulus. Tujuannya adalah menatap mata lawan bicara Anda secara natural, sesekali mengalihkan pandangan untuk menghindari kesan menakutkan. 2. Postur tubuh adalah kontur medan. Postur tegak dan bahu yang rileks menunjukkan kepercayaan diri dan keterbukaan. Ini seperti peta yang menunjukkan jalan yang landai dan mudah dilalui. Sebaliknya, postur yang membungkuk atau tangan yang disilangkan adalah sinyal adanya tebing terjal atau jurang yang sulit dilewati, membuat orang lain enggan mendekat. Postur tegak dan terbuka, sinyal bahwa Anda nyaman dengan diri sendiri dan tertarik pada percakapan.
Bahu yang ditarik ke belakang dan dada yang terbuka menunjukkan Anda tidak memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Postur tertutup, seperti menyilangkan tangan atau kaki, adalah mekanisme pertahanan. Ini secara tidak sadar memberi sinyal bahwa Anda merasa tidak aman, tidak setuju, atau menutup diri dari orang lain. Mengatur postur tubuh dengan sadar dapat mengubah cara orang memandang Anda. Dengan berdiri atau duduk tegak, Anda memproyeksikan kekuatan dan keterbukaan yang akan menarik orang lain. 3. Ekspresi wajah adalah simbol-simbol penting. Ekspresi wajah Anda seperti simbol-simbol di peta. Senyum yang tulus adalah simbol air terjun yang indah, menunjukkan keramahan. Anggukan kepala adalah rambu yang menegaskan, "Saya mengerti, teruskan." Menguasai orkestra nonverbal ini memungkinkan Anda mengarahkan percakapan tanpa harus mendominasi. Senyum tulus, senyum yang hanya melibatkan mulut bisa terlihat palsu. Senyum yang tulus, yang melibatkan otot di sekitar mata, alias kerutan halus, adalah senyuman yang paling meyakinkan dan menular. Anggukan kepala adalah bentuk persetujuan atau dorongan yang paling sederhana, namun sangat efektif. Anggukan yang pelan dan berirama membuat pembicara merasa didengar dan didukung. Mengernyitkan dahi dapat menunjukkan kebingungan atau ketidaksetujuan. Menggunakan isyarat ini dengan sadar bisa membantu lawan bicara Anda mengklarifikasi poin mereka. Dengan menyelaraskan ekspresi wajah Anda dengan kata-kata Anda menciptakan konsistensi yang membuat pesan Anda lebih dapat dipercaya. Dari sudut pandang filosofi stoikisme, komunikasi nonverbal adalah tentang hal-hal yang berada di luar kendali kita, yaitu reaksi orang lain. Namun, apa yang bisa kita kendalikan adalah bahasa tubuh dan ekspresi kita sendiri. Fokus pada apa yang Anda kuasai, dan biarkan yang lain mengalir. Latihan ini bukan tentang menjadi aktor, tetapi tentang menjadi sadar diri. Dengan menjadi lebih peka terhadap bahasa tubuh Anda sendiri, Anda akan menemukan bahwa komunikasi nonverbal Anda menjadi lebih alami dan efektif. Bicara sedikit, tapi penuh makna. Bayangkan percakapan seperti perjamuan besar. Ada banyak hidangan di atas meja, dari makanan ringan yang hanya memuaskan sesaat, percakapan tipe A, hingga hidangan utama yang lezat dan bergizi, percakapan tipe B. Anda mungkin merasa lelah jika harus mencicipi setiap hidangan, terutama yang tidak Anda sukai. Teori percakapan tipe A dan tipe B mengajarkan Anda untuk memilih hidangan yang benar-benar berharga dan menghindari kelelahan mental akibat obrolan dangkal. Sebagai seorang introvert atau siapapun yang menghargai hubungan yang mendalam, jangan buang energi Anda untuk basa-basi yang dangkal. Tujuan Anda bukan untuk menghindari perjamuan, tetapi untuk menemukan percakapan yang substansial. Ini adalah tentang mengoptimalkan energi Anda untuk interaksi yang penting. Mengenali dan mengarahkan percakapan. Percakapan tipe A, dangkal, ini adalah hidangan ringan. Pertanyaan seperti, "Apa kabar?" "Bagaimana cuacanya?" atau "Sudah makan?" adalah contoh umum. Percakapan ini memiliki tujuan fungsional untuk menghindari keheningan yang canggung, tetapi jarang menciptakan koneksi yang mendalam. Mereka seperti piring pembuka yang habis dalam sekejap. Percakapan tipe B bermakna. Ini adalah hidangan utama. Pertanyaan-pertanyaan yang mengundang refleksi dan penceritaan adalah kuncinya. Pertanyaan ini membutuhkan lebih dari sekedar jawaban ya atau tidak. Alih-alih bertanya, "Apakah Anda sibuk?" yang hanya bisa dijawab sibuk atau tidak, coba tanyakan, "Apa proyek yang paling membuat Anda bersemangat saat ini?" atau "Bagaimana Anda mengatasi tantangan terbesar dalam pekerjaan Anda?" Pertanyaan-pertanyaan ini seperti kunci yang membuka lemari es rahasia. Alih-alih hidangan ringan yang sama, Anda akan menemukan hidangan utama yang lezat dan bermakna. Orang-orang menyukai kesempatan untuk berbicara tentang hal-hal yang benar-benar mereka pedulikan.
Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, Anda tidak hanya belajar tentang mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda benar-benar tertarik pada siapa mereka, bukan hanya apa yang mereka lakukan. Keseimbangan keterbukaan dan kerahasiaan. Selain itu, penting untuk memahami teori keseimbangan keterbukaan dan kerahasiaan. Anda tidak harus menceritakan seluruh isi buku hidup Anda kepada setiap orang yang Anda temui. Pilihlah bab mana yang ingin Anda bagikan dan kapan. Keterbukaan berlebihan. Sama seperti makan terlalu banyak hidangan, keterbukaan yang berlebihan bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman atau kewalahan. Ini juga dapat membuat Anda rentan. Keterbukaan bijaksana. Ini adalah seni memilih momen yang tepat dan porsi yang pas untuk berbagi informasi pribadi. Ini seperti memilih hidangan penutup yang sempurna di akhir perjamuan. Keterbukaan yang bijaksana yang datang pada waktu dan tempat yang tepat menciptakan kedekatan yang lebih dalam dan autentik daripada keterbukaan yang berlebihan. Ingat, tidak semua orang layak membaca semua bab dalam hidup Anda. Anda adalah editor dari cerita Anda sendiri. Keterbukaan adalah proses dua arah. Bagikan sedikit tentang diri Anda dan lihat apakah orang lain membalas dengan keterbukaan mereka sendiri. Ini adalah fondasi dari hubungan yang saling menghormati dan membangun kepercayaan. Dengan mempraktekkan dua teori ini, Anda akan menemukan bahwa interaksi sosial tidak lagi terasa melelahkan, melainkan menjadi kesempatan untuk koneksi yang tulus dan bermakna. Ingatlah, kekuatan Anda tidak terletak pada seberapa banyak Anda berbicara, tapi pada seberapa besar makna yang Anda sampaikan. Anda adalah seorang maestro yang memilih nada dan tempo dengan hati-hati, bukan seorang penyanyi yang terus-menerus memaksakan suara. Kita telah belajar bahwa komunikasi efektif dimulai dari keheningan, bukan dari kebisingan. Mulailah dengan mendengarkan secara aktif, layaknya seorang tukang kebun yang sabar merawat setiap benih percakapan. Lalu, gunakan komunikasi nonverbal Anda seperti seorang sutradara yang mengarahkan emosi dan alur cerita tanpa perlu satu kata pun. Terakhir, pilih percakapan yang substansial, layaknya seorang penikmat perjamuan yang memilih hidangan utama yang berharga alih-alih mencicipi semua hidangan ringan. Dengan begitu, Anda tidak akan lagi merasa bahwa berbicara adalah beban, melainkan sebuah kesempatan yang berharga. Terima kasih telah bersama saya hari ini. Saya harap video ini memberi Anda perspektif baru dan keberanian untuk merangkul kekuatan unik Anda. Jika ada satu hal yang bisa Anda ambil dari video ini, apa itu? Bagikan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.